Shalom bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Walaupun gangguannya sedikit tapi bisa diatasi. Sudah bisa ditampilkan PowerPoint? Bapak Ibu yang terkasih dalam pulang sambil kita menunggu, ini adalah minggu kita yang ketiga. Kemungkinan minggu depan kita akan mulai komsel. Minggu depan kita akan semuanya komsel. Jadi mungkin hari Selasa ada komsel gabungan yang diadakan di gereja ini. Jadi semuanya kita diharapkan dapat hadir untuk mengikuti ibadah komsel pembukaan. Ya, harapan kita semuanya kita ini tergabung di dalam komsel. Amin Bapak Ibu ya. Jadi harus semangat. Jangan sampai kita tidak ikut komsel. Supaya kita dapat bertumbuh dan mengalami janji Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu, bilang kiri kananmu. Jangan lupa Selasa untuk ikut komsel gabungan. Siapa di sini yang belum tergabung dalam komsel? Semuanya sudah tergabung dalam komsel? Ada yang belum? Ada yang belum? Semua sudah tergabung, ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, komsel adalah wadah kecil yang bisa memperhatikan Bapak Ibu. Di mana komsel itu nanti bisa lebih memperhatikan fokus kepada Bapak Ibu. Lah, kalau sudah di gereja, otomatis sudah besar. Jadi fokusnya itu sudah celebration. Tapi kalau di komsel, Bapak Ibu akan lebih diajari, kemudian dibimbing untuk bisa bertumbuh. Amin. Baik Bapak Ibu, hari ini firman saya hari ini adalah penyertaan Tuhan. Tahu minggu semalam firman saya Bapak Ibu? Ada yang tahu? Minggu semalam? Gak ada yang tahu ya Bapak Ibu ya. Lupa ya. Tuhan Yesus baik. Dari dulu Tuhan Yesus baik. Lupa ya Bapak Ibu ya. Firman saya minggu semalam ada yang ingat? Hah? Ya itu dia. Minggu semalam. Oke, nanti kita lihat Bapak Ibu ya. Saya juga lupa. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Minggu ketiga ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, di tahun 2024, itu adalah penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. 2024 itu harus menjadi penggenapannya, penyertaan, pertolongan, hidup berkelimpahan, itu harus terjadi bagi setiap umat di Gapkin. Amin Bapak Ibu. Itulah yang harus kita dapat di 2024 ini. Ya, dan kita harus alami penyertaan, janji, pertolongan Tuhan ada di tahun 2024. Baik, kita baca di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita akan baca secara bergiliran, saya ayat ganjil, Bapak Ibu ayat genap. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ayat 1, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ayat 2. Ayat 3, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4. Ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Ayat 6. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh lampunya ya. Kayaknya terlalu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Di ayat 4 ini kita baca bersama-sama lagi Bapak Ibu. 3, 2, 1 iya. Sekalipun
Coba tanya kiri kanan. Engkau saat ini takut apa tidak? Ini firman Tuhan di ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak. Tanya kiri kananmu, benar gak firman itu ada pada kita? Amin Bapak Ibu. Ini janji Tuhan itu. Sekalipun aku berjalan, ada keyakinan dan iman. Amin Bapak Ibu. Penyertaan Tuhan bagi kita itu sempurna. Penyertaan Tuhan bagi kita itu nyata. Penyertaan Tuhan bagi kita itu tidak pernah gagal. Inilah penyertaan Tuhan dalam hidup kita ini. Sempurna, nyata, tidak pernah gagal. Setiap apa yang dikerjakan Tuhan nggak akan gagal dalam hidup kita. Karena apa? Kita ini ciptaan Tuhan. Tuhan sudah memprogram hidup kita. Dan dia tidak akan pernah gagal. Siapa yang pernah gagal? Saya dan saudara. Manusialah yang gagal dalam mengikut Tuhan. Kalau Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan sebelum Yesus turun ke bumi, Tuhan sudah buat program. Aku akan turun berinkarnasi menjadi manusia agar aku bisa menyelamatkan manusia. Dan itu diwujudkan nyata. Bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi itu nyata bagi kita. Makanya sampai hari ini, setiap kita di tempat ini menerima kasih karunia Tuhan. Kasih karunia yang apa? Yang cuma-cuma diberikan secara gratis. Amin Bapak Ibu. Jadi penyertaan Tuhan itu tidak sangat sempurna bagi kita. Makanya kitalah yang harus mengatakan, Tuhan, Engkau begitu baik, begitu sempurna. Bangun pagi Tuhan, aku mengalami penyertaan-Mu, aku mengalami pertolongan-Mu, aku bisa datang ke gereja, aku bisa memuji-Mu, aku bisa memuliakan-Mu. Itu semua karena apa Bapak Ibu? Karena penyertaan Tuhan. Amin. Karena kita disertai Tuhan. Kalau anak-anak kita bisa kuliah, anak-anak kita bisa berhasil, itu karena penyertaan Tuhan. Bukan karena kita hebat bekerja, bukan karena kita banyak uang, tidak. Tuhan bisa hilangkan uang yang kita pegang hari ini. Benar apa benar? Benar apa benar? Makanya bilang kiri kananmu, jangan sekali-sekali sombong. Bisa Bapak Ibu. Sebentar itu Bapak Ibu. Berapa uangmu? Dikumpul mulai dari tahun tak enak sampai tahun enak. Terkumpullah kira-kira umpamanya 100 M. Lebih Bapak Ibu. Lebih. Wah, haleluya. Haleluya. Terkumpul 100 M. Kalau Tuhan bilang, besok itu sudah habis. Maka akan habis. Jadi jangan sekali-sekali sombong katakan, aku tanpa aku nggak akan bisa. Ingat, tanpa penyertaan Tuhan, semuanya itu tidak berarti. Amin Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang makna penyertaan daripada Tuhan. Makna dari penyertaan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, kita baca bersama-sama 3, 2, 1 ya. Saya mau Bapak Ibu perhatikan baik-baik ini Bapak Ibu ya. Saya geser dulu. Nampak dari sini? Nampak ya? Ya, perhatikan baik-baik ya. Jangan sampai kita salah arti. Mazmur 23 ayat 1 dikatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ayat 2, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini adalah janji untuk orang yang hidup dalam. Coba tanya kiri kananmu, engkau hidup benar apa tidak? Coba dulu tanya Bapak Ibu. Pastikan. Karena apa? Orang yang hidup benar dikatakan, ia membaringkan aku di mana Bapak Ibu? Sudah mengalami padang rumput yang hijau? Amin? Atau dilihat padang golf? Karena bisa saja, supaya nanti aku mengalami aku pergi ke Bajambi, ke lapangan golf. Ada situ padang rumput yang hijau. Amin Bapak Ibu. Kita ini orang yang mengikut Tuhan, kita harus alami ini. Ia membaringkan aku di padang berumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang. Sudahkah ini kita alami? Amin.
Ya, saya dengar masih sedikit. Masih ragu-ragu, nggak apa-apa. Kita buka ayat berikutnya Bapak Ibu. Dalam Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang oleh karena Bapak Ibu, Mazmur 23 ayat 3 berbicara penyertaan Tuhan untuk orang yang berdosa. Artinya penyertaan Tuhan itu ada dua. Penyertaan pertama, penyertaan Tuhan sedang membawa kita ke padang rumput yang hijau. Lah penyertaan yang kedua, penyertaan yang membuat kita bisa lepas daripada dosa. Amin Bapak Ibu. Dia menuntun aku di jalan yang benar. Artinya kita masih tahap untuk melepas daripada dosa. Pertanyaannya, ini untuk orang Kristen apa tidak? Sudah mulai diam. Ini untuk orang Kristen Bapak Ibu. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini orang Kristen ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, hidup yang penuh berkat itu Bapak Ibu tergantung kita. Ada dua. Apakah kita sedang mulai dibawa ke padang hijau rumput yang luar biasa, atau sedang kita bergumul dengan dosa, dilepaskan daripada dosa. Jadi penyertaan Tuhan itu posisinya di mana bagi Bapak Ibu hari ini? Apakah sedang dituntun ke air yang tenang, rumput yang hijau, atau sedang Bapak Ibu dilepaskan daripada dosa? Coba lihat kiri kanannya. Kau yang mana lah itu? Coba tanya dulu Bapak Ibu. Lepas dari dosa. Karena apa Bapak Ibu? Orang yang paling rentan itu adalah orang Kristen. Merasa sudah sangat rohani. Tanpa kita sadari Bapak Ibu. Tuhan sedang menuntun kita. Tuhan sedang menyertai kita agar kita bisa lepas dari dosa ini. Dosa apa? Dosa yang kita lakukan. Hanya Bapak Ibu dan saya yang tahu dosa kita masing-masing. Betul apa betul Bapak Ibu? Gak ada tetangga yang tahu dosa Bapak Ibu. Karena tetangga mungkin dengar haleluya, haleluya dari rumah. Main gitar terus haleluya puji Tuhan. Tetangga gak pernah tahu. Tapi Tuhan tahu apa dosa kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Lah ternyata Bapak Ibu, dosa itu pun dibagi dua. Ada dosa yang aktif dan ada dosa yang pasif. Yang selama ini kita tahu dosa itu berzina, dosa itu apalagi Bapak Ibu? Judi, mencuri, itu kan dosa yang aktif. Ternyata ada dosa yang pasif Bapak Ibu. Apa dosa yang pasif itu Bapak Ibu? Ini yang kita tidak sadari Bapak Ibu. Yang pertama apa Bapak Ibu? Orang yang suka takut. Itu adalah dosa. Berarti dia tidak percaya akan ada Tuhan. Ke kamar mandi takut. Menghadapi hidup takut. Tengah malam bangun. Gak berani. Takut. Ternyata itu juga dosa. Amin Bapak Ibu. Ini dosa yang pasif. Dosa yang sepele. Tapi ini tetap dosa. Makanya tadi Bapak Ibu, penyertaan Tuhan itu harus kita ketahui. Jangan nanti kita katakan, Tuhan itu kok gak memberkati hidupku. Hidupku hanya kok seperti begini. Ingat, kalau sampai hari ini Bapak Ibu bergumul dengan dosa, penyertaan Tuhan membawa Bapak Ibu untuk lepas daripada dosa. Itu dia. Belum di level yang ini, belum di tempat yang ini. Ke padang rumput, belum. Ke padang hijau, belum. Tempat air yang tenang, penuh dengan belum. Tetapi masih hidup dalam pergumulan dosa. Ini dia penyertaan Tuhan. Ditolong agar kita bisa lepas. Lah, apalagi dosa pasif Bapak Ibu? Baca bersama-sama. Baca lagi Bapak Ibu. Baca lagi Bapak Ibu. Malas. Tuhan paling tidak suka orang malas. Ini dia. Karena orang malas tidak menghasilkan apa-apa. Orang malas tempatnya tidak akan mengalami apapun. Bapak Ibu, kalau sudah malas, seluruh kamus sudah ditutup. Tidak ada lagi artinya.
Amin. Jadi jangan pernah malas. Kalau kita masih mau bekerja, kita masih mau melakukan sesuatu, pasti kita akan diberkati. Amin. Karena nggak ada lagi yang kita kerjakan, maka bagaimana Tuhan mau berkati? Nggak mungkin kita doa pagi, siang, sore, malam, hanya doa dan terus minta Tuhan berkat. Nggak mungkin Tuhan jatuhkan emas 1 kilo depan kita. Nggak mungkin Bapak Ibu. Karena apa? Tuhan kita bukan datu. Amin. Itu dia. Jadi apa lagi? Tidak percaya. Banyak nggak orang Kristen tidak percaya Bapak Ibu? Banyak ternyata orang Kristen tidak percaya kepada Tuhan. Kristen dia, tapi tidak percaya. Malas dia gereja. Datang ke gereja selalu terlambat. Amin Bapak Ibu. Di Gapkin gak ada itu. 2024 bilang kiri kananmu, engkau harus berubah. Karena itu termasuk dosa. Aminnya gak ada. 2024 engkau harus berubah. Terlambat itu juga dosa. Itu dia Bapak Ibu. Dosa. Jangan menganggap, nggak apa-apa kok. Kan gak ada Tuhan Yesus. Orang hanya ada di situ, apa kok boksu. Dia pun gak nampak kalau aku datang terlambat. Ingat Bapak Ibu, di belakang itu ada CCTV. Saya tiap pulang gereja saya lihat itu. Inilah orang-orang yang selalu terlambat. Itu kan nampak Bapak Ibu CCTV di belakang itu. Saya tahu jadinya Bapak Ibu. Walaupun ada mata-mata, tapi itu adalah dosa. Ingat ini Bapak Ibu, karena apa? Ya kita harus betul benar Bapak Ibu. Kalau kita tidak berada dalam kebenaran, kita tidak akan dibawa ke padang rumput yang hijau. Enggak akan. Tuhan masih sertai kita di sini. Aduh kau ini loh, ayolah. Aku menyertaimu supaya lepas, supaya engkau pindah, supaya engkau mengalami padang rumput yang hijau. Itu dia Bapak Ibu. Apa yang keempat? Tidak bertanggung jawab. Jadilah orang Kristen yang mempertanggungjawabkan hidupnya. Kita pertanggungjawabkan sendiri hidup kita. Ikut Tuhan ini bukan karena orang, bukan karena ikut-ikutan, tapi memang karena keputusan. Perhatikan baik-baik. Ketika Bapak Ibu serius sungguh-sungguh ikut Tuhan, yang mengalami itu nggak mungkin tetangga Bapak Ibu. Amin. Yang mengalami itu siapa? Bapak Ibu sendiri. Jadi pertanggungjawabkan hidup kita sama Tuhan. Tuhan, aku mau ikut Engkau sungguh-sungguh. Aku akan melakukan apa yang Engkau mau. Aku mau kerjakan Tuhan. Disuruh doa, datang doa. Oh, itu kan buat pelayan Tuhan. Tidak. Hari Jumat, siapa mau datang doa, boleh datang untuk berdoa. Karena apa? Itu persekutuan yang membawa kita, yang mengubah kita untuk dekat kepada Kristus. Itu dia Bapak Ibu. Makanya diperlukan Bapak Ibu kehidupan ini. Hati yang mau Bapak Ibu. Makanya ketika kita siap dibaptis Bapak Ibu, diperlukan fondasi yang kuat. Amin. Untuk mengikut Tuhan diperlukan fondasi yang kuat. Agar apa? Agar tidak murah rubuh. Mental kekristenan kita ini tidak murah rubuh. Jangan sampai Tuhan capek ini memberkati kita di tempat yang ini saja. Supaya lepas dari dunia kita, dari perkara-perkara yang dulu. Yang dulu ya sudah cukup, jangan lagi. Tinggalkan level ini, naik ke situ. Makanya untuk bisa seperti itu, bangunlah pondasi yang kuat dalam hidupmu. Perlu pondasi yang kuat dalam mengikut Tuhan ini. Amin Bapak Ibu. Di dalam Matius 7 ayat 25 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Orang yang dekat, mengenal dan tahu itu siapa Kristus. Dia sedang mendirikan fondasi hidupnya dari batu. Orang yang hanya ikut-ikutan, yang hanya mau merame-ramekan, yang mau yang penting datang. Anda sedang membangun iman Anda di atas pasir. Ingat ini Bapak Ibu. Anda adalah orang yang paling rentan untuk jatuh.
dan hanyut, terbuang. Ingat Bapak Ibu, kekristenan tentang bagaimana membangun hidup agar kita memang benar-benar untuk Kristus. Jangan sampai gagal. Jangan ada hal-hal yang mengacaukan diri kita. Karena apa? Ketika badai kehidupan datang Bapak Ibu, kita punya fondasi yang kuat. Makanya persiapkan dirimu. Persiapkan. Supaya apa? Jangan berada di sini saja terus. Tapi harus di sini. Kita harus menikmati padang rumput yang hijau. Kita harus menikmati ini. Jangan level kita selagi hidup asik di sini saja bergumul. Jatuh bangun Tuhan, aku jatuh lagi Tuhan, aku jatuh lagi Tuhan. Jangan. Tetapi harus Bapak Ibu bisa. Aku pasti bisa menghancurkan dosa. Aku pasti bisa pindah menikmati apa yang Tuhan beri dalam hidup saya. Makanya Bapak Ibu, diperlukan apa Bapak Ibu? Dasar. Fondasi atau dasar. Mengikut Tuhan, jangan suka lompat-lompat. Amin. Mungkin ketika Bapak Ibu mengalami persoalan rumah tangga. Mengalami masalah pelayanan. Melayani masalah penyakit. Jangan dilompat. Hadapi ini, selesaikan. Ketika Bapak Ibu selesai, maka Bapak Ibu akan naik. Kalau ini selesai, maka ini akan naik. Setiap manusia mempunyai persoalan yang berbeda. Dan yang tahu itu Bapak Ibu, bukan saya. Bapak Ibu lah yang tahu tangga Bapak Ibu. Tapi nggak boleh lompat. Tidak boleh lompat. Kenapa Bapak Ibu? Kita tidak boleh naik langsung. Enggak lah, aku mau dari sini ke sini aja. Level di sini aja. Enggak boleh. Kita harus berurutan. Tuhan tidak mau. Karena apa? Dari bawah langsung ke atas Bapak Ibu. Kita belum tentu kuat. Belum tentu kuat. Ada enggak orang kaya yang meninggalkan Tuhan ketika dia sudah diberkati? Ada. Ada enggak orang setelah dia diberkati dia cerai? Ada enggak Bapak Ibu? Makanya Tuhan enggak mau langsung Bapak Ibu. Ketika Tuhan lihat seperti gini, ini yang Tuhan lakukan. Dibawa Tuhan lagi kembali ke bawah. Mengikut Tuhan harus berurutan. Step by step, step by step, step by step. Agar apa? Agar kita kuat. Jangan dari bawah langsung lompat ke atas. Gak boleh. Akan dijatuhkan lagi, akan mengulang lagi. Semua hal-hal yang kita lewati, Tuhan tidak pernah lupa. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah lupa. Engkau mungkin belum lulus di tempat engkau berbohong. Tuhan gak lupa. Engkau mungkin suka berkelahi di keluargamu. Tuhan gak pernah lupa. Mungkin engkau suka mencuri. Tuhan gak pernah lupa. Mungkin engkau pernah lakukan sesuatu yang tidak baik. Tuhan tidak pernah lupa. Makanya level iman itu akan terus. Kalau kita melewatinya, Tuhan akan bawa kita kembali turun. Kalau sudah Tuhan yang bawa kita turun kembali Bapak Ibu, kita akan mengulang dari dasar. Ingat. Jadi jangan pernah buang kesempatan yang dipercaya hari ini kepada Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah level mana? Mungkin sudah ada beberapa lolos ujian di level mana? Pertahankan. Jangan pingin cepat-cepat lompat ke atas, jangan. Karena kalau terlalu cepat Bapak Ibu lompat ke atas ini, nanti cepat kemana Bapak Ibu? Cepat kemana Bapak Ibu? Ke surga, saya mau ke surga. Amin Bapak Ibu. Jangan cepat-cepat, ikuti langkah-langkahnya. Iya kan Pak Setepu, cocok Pak Setepu. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Itu dia. Jangan lompat-lompat. Supaya kita menjadi prajurit yang tangguh. Amin Bapak Ibu. Menjadi prajurit yang tangguh. Kedua Bapak Ibu. Apa makna penyertaan Tuhan yang kedua hari ini Bapak Ibu? Kita baca bersama-sama. Penyertaan Tuhan yang next level. Ini yang perlu Bapak Ibu. Penyertaan Tuhan yang next level. Kita baca, jangan takut. Ini ayatnya Bapak Ibu.
Ayat 4 kita baca bersama-sama. Sekalipun makna penyertaan Tuhan yang kedua itu harus next level. Artinya bukan lagi di ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah gelap. Bukan. Bukan lagi jangan takut. Tetapi kita harus menjadi seorang pemenang. Yang artinya Bapak Ibu, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Artinya kita sudah mengalami kemenangan. Next level dalam hidup ini setelah kita dituntun dalam padang rumput yang hijau, kemudian kita harus menjadi seorang pemenang. Bukan lagi sekalipun aku berjalan, aku tidak takut. Bukan itu lagi. Tetapi kita sebagai orang yang menjadi pemenang. Amin Bapak Ibu. Kita harus jadi pemenang. Next level untuk menjadi orang menang. Bukan lagi bercerita, aku akan berani menghadapi siapapun. Bukan lagi. Tapi ketika aku menghadapi siapapun, aku sudah menang. Ketika aku menghadapi dengan pergumulan hidup. Ketika aku menghadapi persoalan hidup, aku sudah menang. Udah nextnya sampai di situ Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu ini Bapak Ibu. Supaya penyertaan Tuhan itu memang benar-benar sempurnalah di dalam hidup kita Bapak Ibu. Karena apa? Tuhan mau Bapak Ibu, umatnya menjadi seorang pemenang, bukan sebagai pecundang. Karena apa? Tuhan menciptakan kita bukan lewat firman, tapi melalui tangan. Sempurna dia merakit kita Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1, ya. Amin Bapak Ibu. Mampu melangkah ketika apapun yang terjadi. Itu namanya next level. Amin Bapak Ibu. Mau next level? Atau mau di tempat biasa saja Bapak Ibu? Kita harus bergerak terus. Orang yang tidak bergerak tidak mengalami apa-apa. Makanya Bapak Ibu, segala sesuatu dalam hidup ini jangan pernah memandang negatif. Yusuf, orang yang begitu disertai oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan begitu sempurna. Sama seperti kita hari ini. Bagaimana Yusuf disertai oleh Tuhan, hari ini juga kita disertai oleh Tuhan. Bedanya di mana Bapak Ibu? Kita tidak mau next level. Yusuf ketika dimasukkan ke sumur, kemudian dia dijual. Setelah dijual dia apa Bapak Ibu? Di penjara. Amin Bapak Ibu. Tapi dia tetap bertahan. Bayangkan Bapak Ibu, menolak sesuatu yang tidak baik membuat dia masuk penjara. Kira-kira protes enggak Yusuf Bapak Ibu? Sebenarnya protes. Tapi Yusuf apa? Yusuf tidak pernah menyalahkan Tuhan. Coba tanya kiri kananmu, berapa sering kau salahkan Tuhan? Amin. Tuhan, aku kan gak buat ini, tapi kenapa aku harus menerima yang tidak baik? Kalau itu yang kita katakan, kita sedang berada orang yang tidak naik level. Kita sebenarnya orang Kristen yang masih baik, yang belum bisa dipercaya apa-apa. Kalau kita masih banyak mengeluhnya, jangan pernah mimpi Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Jadi hidup ini jangan ngeluh. Jangan lihat orang sedikit negatif. Sedikit sesuatu yang tidak baik. Enggak perlu. Upgrade dirimu untuk bisa next level. Amin Bapak Ibu. Karena Tuhan mau kita itu next level dalam mengikut Dia. Bolehlah ketika kita masih bertobat, masih malas-malasan, masih apa. Tuhan maklum. Tapi kalau itu terus seperti itu, Tuhan akan marah. Dalam mengikut Tuhan harus next level, harus semakin naik. Saya mengharapkan jemaat Gapkin Pineo, jangan nyaman di tempatmu. Engkau harus bergerak next level. Pacu imanmu, pacu semangatmu. Jangan diam di tempat. Jangan hanya datang duduk diam, pulang, tidak. Tapi mulai bergerak. Ayo, ikut pelayanan di Gapkin. Ayo, mulai bergerak apa yang menjadi yang disuruh oleh Tuhan. Mulai.
Harus. Jangan hanya diam santai, jangan. Karena setan juga punya cara untuk menghancurkan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kita harus next level dalam mengikut Tuhan. Yang kedua, kita harus next level dalam menghadapi masalah. Harus kita bisa next level. Sudut pandang, apapun yang terjadi harus kita pandang. Yusuf bertahan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Karena apa? Karena dia memandang masa lalunya itu dengan baik. Bukan dengan kotor. Artinya, ini saudaraku dulu ya, yang membuang aku ya. Ini saudaraku dulu ya. Ini yang menghancurkan hidupku dulu ya. Yusuf tidak berkata seperti itu. Dia memandang masalah itu secara positif. Sehingga apa? Dia tetap bertahan sampai akhir hidupnya. Amin Bapak Ibu. Jadilah orang yang memandang masalah itu dari sisi yang baik. Dari sisinya Tuhan. Jangan sudut pandang mata kita. Karena sudut pandang mata kita melihat masalah, itu pasti terbentur. Pasti terbentur. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya sudah berapa kali mengingatkan. Yang menyakiti Bapak Ibu, enggak mungkin artis Korea. Yang menyakiti Bapak Ibu, lihat kiri kananmu, dia. Amin Bapak Ibu. Enggak mungkin datang Sophia Lajuba menyakitimu. Amin. Enggak mungkin. Itu sudah tidak mungkin. Jadi harus memandang masalah ini. Aku ikut Tuhan kok. Aku harus naik. Aku harus next level. Aku harus mengalami Tuhan. Aku harus bertumbuh. Aku harus menjadi yang berarti di mata Tuhan. Dan aku harus menjadi yang berharga di mata Tuhan. Itu dia Bapak Ibu. Bukannya malah, memang beginilah nasibku ini. Aduh, ampun lah. Jangan, stop. Jangan mengeluh. Hadapi masalah. Supaya apa? Supaya Tuhan penyertaannya itu bukan di sini lagi. Menenangkan hati kita. Ya hatimu supaya tenang ya. Disertai itu. Tapi tidak. Tapi sudah mengalami padang rumput yang hijau. Amin Bapak Ibu. Amin. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Yang selanjutnya Bapak Ibu apa? Next level di dalam doa. Next level dalam Bapak Ibu. Siapa yang sering doa di sini? Kau lama doa. Siapa di sini itu Bapak Ibu? Di keluarga. Kalau ada acara doa, Mak kau aja yang doa ya, jangan aku Mak ya. Siapa di sini? Coba tengok kiri kanannya, sudah mulai gak ada di sini yang ngaku lagi. Ini rumah Tuhan, gak boleh bohong. Bapak Ibu, next levelkan doamu. Tuhan gak butuh doamu yang bagus. Tuhan butuh doa dari hatimu. Amin Bapak Ibu. Bukan supaya didengar orang, bagus. Tidak, tapi supaya bagus di hadapan Tuhan. Next levelkanlah dalam doa. Orang yang sering menghujung istrinya untuk doa karena dia malas doa. Setuju Bapak Ibu? Enggak setuju Bapak Ibu. Orang yang sering menghujung istrinya doa karena dia takut untuk doa. Ingat, yang pertama karena mungkin dia malas berdoa. Yang kedua karena dia takut ketemu Tuhan karena dia bersalah. Itu dia. Jadi Bapak Ibu, mari mulai hari ini rubah level itu. Suruh doa, doa. Suruh doa. Mari aku yang gak ada yang mimpin doa. Udah aku yang mimpin doa. Itu yang benar. Next level kan. Amin Bapak Ibu. Saya sangat senang semalam ketika kami bertemu dan membahas tentang retreat kita. Wapin, pimpin doa tutup. Mari. Ada semangat Bapak Ibu. Saya merasa senang. Ada next level. Kita harus next level Bapak Ibu. Ingat, jangan doa pun gak bisa. Kalau kita pun gak bisa doa, nanti gak di sana tempat kita. Amin. Gak di sana. Karena di sana orang-orang yang berdoa. Harus next level dalam apa? Dalam keluarga. Keluarga. Kita harus next level. Jadilah keluarga yang benar-benar menyenangkan Tuhan. Amin Bapak Ibu.
Jadi keluarga yang menyenangkan Tuhan. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Pertumbuhan rohani kita next level dalam pertumbuhan rohani. Kita harus bertumbuh di dalam rohani kita. Jangan tidak Bapak Ibu. Jangan ketika engkau sudah naik, engkau berhenti, tidak. Tapi semakin pacu ini, semakin terus naik, semakin naik. Jangan sampai berhenti. Makanya saya ajak Bapak Ibu, ayo ikut pelayanan, ikut doa. Supaya apa? Rohanimu gak mati, rohanimu hidup. Itu dia. Supaya rohanimu tidak stagnasi, berhenti. Tapi rohanimu semakin bertumbuh. Itu dia Bapak Ibu. Jadi ayo. Jangan sampai engkau tidak bertumbuh. Jangan sampai engkau tidak mengalami apa-apa dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Baik, yang ketiga Bapak Ibu. Makna penyertaan Tuhan yang ketiga. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Yang pertama tadi? Haleluya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Kita harus tahu makna penyertaan Tuhan yang pertama. Yang kedua. Oh ya, excellent. Yang ketiga Bapak Ibu, mana penyertaan Tuhan yang ketiga adalah menerima kemuliaan Tuhan. Amin. Ini kita adalah pewaris tata kerajaan sorga. Kita harus menerima kemuliaan Tuhan. Di ayat 6 dikatakan 3, 2, 1 ya. Berkat yang tidak ternilai, kebajikan dan kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini satu paket. Kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai hidupku, menyertai hidupmu. Ini dia penyertaan, makna penyertaan yang ketiga itu menerima kemuliaan Tuhan. Ketika Bapak Ibu kebajikan dan kemurahan itu tinggal dalam rumah kita, maka kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita perhatikan dulu baik-baik Bapak Ibu. Petrus memiliki keahlian sebagai nelayan yang handal dan berhasil. Dia punya modal, dia punya perahu, dia punya jaring. Dia adalah nelayan yang handal. Dan tempat pemancingannya ada di danau Genesaret. Dan dia bekerja itu semalam-malaman. Dan dia seorang pekerja yang keras. Bapak Ibu, menurut akal dan pikiran manusia, ini sudah cukup modal untuk mencari ikan sebanyak-banyaknya. Amin Bapak Ibu. Ini sudah handal. Saya sudah punya keahlian, skill dalam berdagang. Saya sudah punya skill, keahlian dalam bekerja. Amin Bapak Ibu. Namun apa yang terjadi? Petrus pernah mengalami, dia tidak memperoleh ikan 1 ekor pun. Dia tidak punya. Dia tidak bisa mengalami. Namun ketika dia bertemu dengan nama seseorang namanya Yesus, dia menemukan potensi yang luar biasa dalam hidupnya. Engkau, saya adalah orang-orang yang hebat di hadapan Tuhan. Semua talentamu, semua yang ada dalam hidupmu, sertai Tuhan. Biarkan kebajikan dan kemurahan itu ada dalam hidup kita. Karena apa? Sesuatu yang hanya biasa-biasa Tuhan akan buat menjadi luar biasa. Itu dia. Di dalam pekerjaan, dalam usahamu, sertai Tuhan. Minta Tuhan sertai usahaku ini, sertai pekerjaanku ini, sertai bisnisku ini yang hanya kecil. Ketika di tangan Tuhan, Tuhan mampu itu menjadi besar. Amin Bapak Ibu. Mampu menjadi besar. Itu dia Bapak Ibu. Mampu menjadi besar. Ini dia, kita baca bersama-sama. Kita harus menyerahkan. Amin Bapak Ibu. Kita butuh kebajikan dan kemurahan Tuhan. Maka berkat melimpah akan ada dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ini yang kita harus apakan, kerjakan Bapak Ibu.
Karena hanya dengan kemurahan dan kebajikan Tuhan itu, segala sesuatunya bisa Tuhan buat berhasil. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ada nggak tukang es yang jadi toke Bapak Ibu? Ada. Ada nggak es dawet jadi toke Bapak Ibu? Ada. Semuanya bisa Tuhan lakukan. Ada nggak tukang buah yang jadi toke Bapak Ibu? Pas tepu. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Itu dia. Artinya Tuhan sanggup mengubah. Ingat, mungkin Tuhan bawa engkau di lembah-lembah dulu. Tapi ingat, ketika tangan Tuhan sudah campur tangan dalam hidupmu, dalam usahamu, tidak ada yang mustahil bagi kita. Amin Bapak Ibu. Wah, sudah habis, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Haleluya Tuhan.